Itu dulu kamu pernah dengar malam-malam bunyi. Saya pernah nanya, itu burung anak putut kok bengi-bengi manggung itu. Nah, kata orang tua dulu itu itu udah biarin katanya gitu. Kata mbah dulu juga gitu, ada biarin itu. Yang penting nggak ganggu gitu. Karena kalau cerita dulu itu kalau manggung di tengah malam itu yang di alas, tapi ya kalau ini yang di alamnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu, dan semoga kita selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapat berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kawan-kawan, selamat berjumpa kembali. Selamat datang di Wandi Cukreng yang selalu mengajak sinau bareng tentang burung perkutut. Dan untuk kali ini saya mau membahas atau menjawab dari pertanyaan yang banyak dilontarkan sama teman-teman, entah itu di WA atau dimanapun. Biasa pada ada yang bertanya burung perkutut yang bunyi di malam hari. Jadi ada yang bertanya, Om, itu perkututnya kok malam-malam bunyi, itu baik enggak dipelihara atau bagaimana tuh? Banyak pertanyaan, intinya itu bunyinya di malam hari. Nah, jadi langsung aja kawan-kawan. Kalau yang perkutut manggung di malam hari itu sebetulnya itu ada beberapa faktor, dan yang benar itu yang yang tidak baik dipelihara atau yang kurang baik dipelihara. Itu sebetulnya gimana ya mau menjelaskannya. Jadi saya mau bercerita dulu sedikit pengalaman. Ini pengalaman dulu. Itu yang namanya perkutut yang berbunyi atau manggung di malam hari itu kan yang dinamakan durgong wuh. Nah, itu namanya katurangkat durgong wuh. Nah, durgong wuh itu apa ya? Yang manggungnya di malam hari. Jadi leluhur dulu mengasih nama durgong wuh, itu kan ada artinya juga. Jadi durgong wuh, durgo itu bahaya, wuh itu kan kayak berseru atau memanggil, arti memanggil bahaya. Itu kalau diartikannya. Itu kalau dulu. Jadi dulu pernah, itu juga kalau sepengetahuan saya atau yang saya alami dulu, itu memang benar kalau yang dulu itu pernah dengar di alamnya, di alas atau di alamnya itu malam-malam ada suara perkutut bunyi. Itu juga enggak setiap saat, jadi cuman tertentu. Itu suaranya juga agak kecil atau bagaimana ya, karena jauh mungkin. Itu suaranya memang ya itu pas tengah malam itu bunyi atau manggung itu di malam hari waktu itu. Itu dari waktu itu saya masih SD masih SD, di bawah tahun 1987-an kurang. Itu dulu kamu pernah dengar malam-malam bunyi. Saya pernah nanya, itu burung anak putut kok bengi-bengi manggung itu. Nah, kata orang tua dulu itu itu udah biarin katanya gitu. Kata mbah dulu juga gitu, ada biarin itu. Yang penting nggak ganggu gitu. Karena kalau cerita dulu itu kalau manggung di tengah malam itu yang di alas, tapi ya kalau ini yang di alamnya itu mau kayak semacam mengasih tanda atau bagaimana. Itu kalau mau ada pagebluk atau ada apa yang kurang baik lah, itu memberi tanda. Entah itu memberi tanda atau memanggil, kurang paham, tapi kalau intinya begitu kalau dulu.
Jadi kalau yang dinamakan perkutut yang bunyi di malam hari itu baik dipelihara atau kurang baik dipelihara atau eh, tidak baik dipelihara, itu kalau ini ngomonginnya, ini saya cerita yang dulu, yang tadi emang ada dulu tapi di alamnya itu juga kalau di alam kan kondisinya juga malam, posisinya juga malam, jadi gelap gitu, jadi manggung itu juga nggak setiap hari, itu cuman kurang lebihnya waktu itu saya masih ingatnya itu paling sekitar 3 malam apa ya, 3 malam berturut-turut. Jadi 3 malam itu cuman ya bunyinya cuman nggak ada 1 jam, paling cuman berapa ini tak ngasih tanda tuh paling atau bagaimana lah. Jadi bunyinya itu nggak setiap malam tertentu. Nah itu kawan-kawan kalau yang dinamakan perkutut Durgongwo. Tapi kalau yang mungkin ada yang lebih berpengalaman lagi atau yang ada pengalaman lagi, mohon tulis di kolom komentar, mungkin kawan-kawan atau suhu-suhu yang lebih tua yang lebih tahu ya. Mohon maaf kalau ini cuma berbagi pengalaman. Jadi kalau sekarang nanti untuk menjawab kawan-kawan yang sekarang bertanya tentang perkutut bunyi di malam hari, nah itu kan beda cerita ini. Kalau yang sekarang itu kan sudah dipelihara, jadi udah di posisinya juga udah di tempat lingkungan manusia atau memelihara atau di lingkungan ramai. Jadi kalau untuk perkutut yang bunyi di malam hari tapi sudah dipelihara, itu ada beberapa faktor juga. Jadi faktornya itu ada beberapa. Jadi satu itu kalau yang benar-benar bermanfaat atau kurang bermanfaat, itu yang benar-benar sudah selaras, sudah menyatu, sudah mendoro, ibaratnya sudah menyatu sehati gitu, udah selaras mendoro itu udah. Nah itu kalau bunyi di malam hari itu juga dilihat dari kondisinya atau posisinya. Maksudnya gini kan kawan, jadi kalau posisinya itu ada matahari kalau ada cahaya lampu misalkan, nah itu bunyi. Nah itu juga dilihat dulu ada apa dulu, malam-malam bunyi, dicek apakah ada cicak atau ada hewan lain ataukah ada yang apa ya, yang lain-lain. Dan jangan lupa cek makanan. Nah cek makanan atau minuman, biasanya makanan, cek makanan apakah kosong atau enggak. Terus kalau yang perkutut manggung itu kan memang sudah nalurinya ya, kalau emang mau bunyi itu kan kalau yang apa ya, ada cahaya, nah itu kan mau bunyi ya bunyi aja, jadi naluri bunyinya karena nggak tidur. Kenapa nggak tidur lah? Karena di lingkungan manusia atau di lingkungan rame, terus malam-malam walaupun orang pada tidur tapi kan masih ada yang lain, cicak lewat apa ini, jadi terjaga tidurnya. Jadi kalau manggung ya wajar itu kalau untuk perkutut. Tapi kalau yang itu biasanya ini ngomongin yang ini ya, bahas yang burungnya ini baru-baru, maksudnya belum selaras, belum benar-benar menyatu. Apakah yang habis ngombyo kalau bagaimana kok malam-malam bunyi, lah itu dilihat dulu. Yang nggak boleh atau yang kurang baik dipelihara itu sebetulnya yang kalau manggungnya itu tidak ada cahaya atau gelap gulita, manggung di malam hari, di tengah malam lah ibaratkan, di antaranya jam 12 atau jam 11 lewatnya 12 lah, 12 jam 1. Itu kalau selebihnya sih nggak masalah. Itu kalau dengan catatan kalau malam kalau gelap ya kan, itu gelap. Kalau yang masih ada cahaya atau berjaga dari apa ya namanya ya, berjaga dari tidurnya, itu kemungkinan tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa, masih boleh dirawat. Itu juga nggak setiap hari kan, itu juga biasanya nggak setiap hari, kecuali yang setiap hari itu juga dilihat dulu penyebabnya. Biasanya kalau kita memperhatikan itu kalau malam hari tengah malam
ibaratkan kita tidur dekat burungnya, lampu nyala, malam-malam kadang rentangin sayap, terus kayak benerin bulu, terus bunyi manggung. Nah itu kan karena apa ya? Karena ada cahaya. Kalau nggak ada cahaya ya tidur. Coba diperhatikan atau dicoba bikin ibaratkan kita pakai ilmu titen. Kita harus pakai ilmu titen, jadi burungnya itu ditaruh di gelap sama yang ditaruh di terang. Nah itu ada apa ya, ibaratkan nanti ada perbedaan enggak kan gitu kan kawan. Jadi kalau yang di gelap biasanya itu tidur terus, walaupun kalau bangun itu biasanya ada sesuatu, ada sesuatu yang lewat atau bagaimana. Nah itu kan kawan ya, kecuali bukan manggung, tapi kalau di luar atau di mana itu burungnya tidak nyaman, kayak stres gitulah, burungnya gerak sono gerak sini gerak sono kayak nggak nyaman. Nah, itu beda lagi, biasanya ada yang lewat. Soalnya burung perkutut itu nalurinya atau untuk daya ininya kan kuat, kayak semacam kucing, kayak yang hewan lainnya yang biasanya hewan-hewan malam itu hampir sama. Itu membahas tentang burung perkutut yang yang manggung di malam hari. Jadi intinya kalau yang burung perkutut di malam hari yang bunyi atau manggung di malam hari itu dilihat dulu untuk penyebabnya dulu. Kalau masih banyak cahaya, kalau ada cahaya terus itu posisinya burungnya itu juga dilihat tenang, atau dilihatnya itu enggak kayak gimana ya, kayak kurang nyaman apa gimana, itu tidak apa-apa. Jadi itu karena ada cahaya. Kecuali tidak ada cahaya, gelap gulita, dan manggungnya pun enggak normal atau bagaimana ya, manggungnya itu enggak seperti biasanya. Nah itu. Terus yang dibilang tidak boleh dipelihara itu yang manggungnya sering. Nah itu yang sering. Kalau yang jarang-jarang, terus waktu-waktu ibaratkan nggak pernah bunyi malam tapi kok tiba-tiba bunyi di malam-malam. Nah itu pertanda, itu ngasih tanda. Ngasih tandanya apa ya, dilihat dulu apakah itu berjaga dari tidurnya, apakah itu makanannya habis. Itu jangan salah kawan-kawan. Jadi kadang kita nggak ngeh, tidak paham apa tidak nyadar apa belum tahu atau bagaimana, itu makanan mau habis saja burung itu manggung. Ya ibaratkan kalau ya kita orang gampangan yang mau ngomong lah, itu mau minta makan kurang lebihnya gitu kan kawan ya. Jadi kalau yang intinya kalau yang perkutut yang berbunyi di malam hari itu, kalau yang belum selaras atau yang masih ibaratkan masih baru, itu nggak apa-apa, itu belum bisa dibilangnya itu durgongwo gitu. Kecuali yang benar-benar di alamnya. Kalau di alamnya itu ada, tapi itu sekarang udah paling jarang, dulu juga itu juga jarang, dulu ada itu. Nah itu kan kawan ya, kurang lebihnya mudah-mudahan dimengerti. Kalau ada yang bunyi di malam hari itu dilihat dulu penyebabnya dulu. Kalau posisinya itu terang, terus kayak terjaga dari bangun tidur merentangkan sayap, ataukah dia enak benerin bulu apa itu ya, itu terus manggung, itu nggak apa-apa, wajar. Tapi kalau gelap gulita baru, nanti kita harus hati-hati. Gitu kan kawan ya. Baik kan kawan, untuk kesempatan kali ini mungkin saya akhiri dulu. Kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Kalau ada saran kritiknya silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk koreksinya barangkali ada yang salah, atau kawan-kawan yang berpengalaman, yang lebih berpengalaman lagi, kalau saya ada yang salah mohon dikoreksi. Baik kawan, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.